Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan menelusuri jejak sebuah tempat yang mungkin saja sering kita lewati. Namun, jarang kita ketahui kisah di balik riuk-riuknya. Tempat itu adalah Pasar Bhayangkara Pendopo, terletak di jantung kota Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, ia adalah saksi sejarah, denyut ekonomi rakyat, dan wajah dari dinamika sosial budaya masyarakat Pali. Awal mula dan sejarah pasar. Pasar Bhayangkara bukan muncul begitu saja. Ia mulai tumbuh sejak tahun 1960-an. Berawal dari pasar kecil yang hanya ramai pada hari-hari tertentu. Seiring waktu, aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat, sehingga pasar ini mulai beroperasi setiap hari. Nama Pendopo sendiri berasal dari kawasan ladang minyak tua yang dahulu dikelola oleh perusahaan minyak Belanda, lalu dilanjutkan oleh perusahaan Amerika. Disinilah muncul perkampungan-perkampungan pekerja minyak, yang kemudian berkembang menjadi pusat kota Pendopo dan kini menjadi Talang Ubi. Pasar ini tumbuh bersamaan dengan peralihan zaman, dari era kolonial, masa Orde Lama, hingga reformasi. Pada tahun 1977, pasar sempat mengalami kebakaran hebat, namun masyarakat tak menyerah. Pasar kembali dibangun, direnovasi, dan terus menjadi pusat kehidupan ekonomi, revitalisasi dan perkembangan pasar. Masuk ke tahun 2009, pemerintahan melakukan pembongkaran pasar lama demi revitalisasi. Lalu sekitar tahun 2013-2014, pasar kembali diresmikan dan dikenal dengan nama Pasar Impres Pendopo. Nama ini diambil dari program revitalisasi pasar oleh pemerintahan pusat melalui instruksi Presiden atau Wapres. Kini, Pasar Bhayangkara memiliki bangunan permanen, lebih tertata, dan menjadi pusat perdagangan penting di Kabupaten Pali. Namun, tak hanya kisah manis, Pasar Pendopo juga menyimpan luka. Pada 1 November 2020, terjadi kebakaran hebat dan menghanguskan 6 toko. Api dipicu oleh korsleting listrik dari sebuah toko elektronik. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian serupa kembali terulang pada September 2024, di mana 3 toko kembali kebakar karena korsleting. Peristiwa ini menjadi peringatan penting akan pentingnya standar keamanan di area pasar. Penertiban dan ketertiban umum. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, pemerintahan Kabupaten Pali bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan ketertiban PKL. Perdagangan kaki lima sebelumnya sering berjualan di trotoar dan bahu jalan. Kini, mereka hanya diperbolehkan berjualan pada pagi hari untuk menjaga keteraturan keindahan kota dan kenyamanan pembeli. Ketertiban ini tidak dimaksud untuk menyulitkan pedagang, namun demi menciptakan pasar yang tertib dan sehat. Tidak destabilisasi harga. Pasar Bhayangkara juga menjadi pusat pemantauan bahan pokok oleh pemerintah. Tiap menjelang bulan Ramadan dan hari-hari besar nasional, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan dari Polres Pali rutin melakukan sidak harga. Mereka memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok dan harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Pada tahun 2025, misalnya harga bahan pokok seperti beras, minyak, telur, dan gula terpantau stabil. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sangat bergantung pada stabilitas harga pasar. Selain urusan ekonomi, keamanan di kawasan Pasar Pendopo juga menjadi perhatian. Pihak Polres Pali rutin melakukan patroli perintis perisi, terutama di area pasar dan di Simpang Samsat.
Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak kriminalitas seperti copet, pemalakan, atau pengumputan liar, sekaligus menciptakan suasana aman bagi pembeli maupun perdagangan. Pasar Bhayangkara bukan sekedar tempat jual beli barang. Di sana kita interaksi antar budaya, antar suku, antar agama, dan antar profesi. Pasar menjadi ruang bertemunya masyarakat dengan semangat gotong royong dan ekonomi masyarakat. Banyak pedagang di Pasar Pendopo adalah UMKM lokal, ibu rumah tangga, bahkan generasi muda yang mulai berdagang sejak dini. Di tengah gempuran toko modern dan belanja online, Pasar Bhayangkara tetap berdiri kokoh sebagai simbol kemandirian ekonomi masyarakat. Dari pasar ini kita belajar bahwa sejarah bukan hanya ada di buku, ia juga di lorong-lorong sempit pasar, di obrolan hangat antara pembeli dan pedagang, dan perjuangan warga menjaga mata pencarian mereka. Pasar Bhayangkara Pendopo adalah nadi ekonomi Kabupaten Kali, dan kita semua punya peran untuk menjaga, merawat, dan memajukannya. Sekian cerita sejarah dan fakta tentang Pasar Bhayangkara Pendopo. Semoga kita menambah wawasan dan rasa cinta kita terhadap kearifan lokal di daerah sendiri. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita.